nama aliasnya itu Pegot. Pegot. Pegok. Iya, Pegot. Pegot. Oke. Iya, menurut orang tuanya. Oke, Pak Fredrik, dari kacamata praktisi hukum, kalau Anda mengamatinya seperti apa nih? Mulai dari sanksinya pihak keluarga korban dengan tersangka yang ditangkap, kemudian alibi yang kuat dari terduga tersangka pembunuhan ini. Apa yang Anda lihat dari kasus ini, Pak Fredrik? Begini, kalau menurut saya yang jelas satu, kita negara hukum, apapun yang diputus oleh hukum, senang tidak senang, benar tidak benar putusan itu, benar tidak benar putusan tersebut, kita wajib patuh, harus mematuhin. Ya. Untuk 8 tersangka ini kan sudah dijatuhin hukuman, yang 7 sudah hukuman seumur hidup. Tentu dalam hal ini mereka bisa melakukan upaya hukum luar biasa. Tapi saya mendengar informasi bahwa mereka sudah mengajukan gerasi dan sudah ditolak. Berarti kan sudah pupus, tidak punya harapan apapun lagi. Senang tidak senang wajib kita patuhin. Dan saya yakin meskipun banyak sekali atau bukan banyak sekali ya, adanya oknum-oknum di segala instansi termasuk Polri yang kerjanya tidak benar. Tetapi mayoritas polisi itu mengerjakan dengan benar, maka kita bisa hidup dengan tenang seperti sekarang. Kalau polisi tidak kerja pasti hancur. Kalau Anda pernyataan meskipun ada oknum-oknum tadi Anda bilang ya yang bekerja dengan tidak benar, apakah dalam kasus ini Anda memiliki indikasi ada oknum-oknum yang kerja dengan tidak benar juga? Sepintas saya tidak membaca berkasnya, saya hanya melihat putusan daripada yang dicantumkan dari mana di Mahkamah Agung, bahwa apa yang dilakukan polisi, apa yang sudah diuji oleh sidang. Karena keterangan saksi yang bisa dipakai dalam suatu kasus itu adalah keterangan saksi di depan sidang, bukan pengakuan. Dan jangan lupa, meskipun dalam hal ini tadi saya mendengar ada diceritakan bahwa saudara Ibnu ini adalah mengetahui Peggy itu tidak ada bersama mereka, tidak tersangkut dalam hal ini. Tapi jangan lupa, dalam hal itu yang kita harus melihat itu adikim unus testis nulus testis. Satu saksi bukan merupakan saksi. Jadi nilainya yang dia mengatakan tidak di sana itu akan dipertimbangkan oleh hakim maupun penyidik. Apakah ini bisa untuk mengesampingkan atau menolak daripada tuduhan yang dijatuhkan. Walaupun yang memberikan kesaksian ada banyak tuh, katanya ada 4 orang kan. Mau 1000 orang pun tetap satu saksi. Ya, saksi ini harus ada kaitan dengan kasusnya. Kalau saksi Ibnu ini ada kaitannya dengan kematiannya korban dalam hal ini Vina atau si Eki, bisa digunakan. Itu pertimbangan itu sangat jelas loh, itu 185 itu KUHP itu sudah sangat jelas menjelaskan. Dan lagi dalam satu hal ya, saya melihat secara objektif sebagai seorang praktisi hukum ya. Apakah saudara Ibnu ini mempunyai suatu kemampuan yang kita sebutkan hipertemesia? Apa itu hipertemesia? Itu adalah kemampuan ingatan yang luar biasa super. Di dunia itu cuma berapa orang. Yang maksudnya gini, saya ingat waktu umur 1 tahun saya diapain. Saya ingat detil setiap detik. Karena manusia itu pada umumnya itu memorinya ada namanya long memory, tapi itu adalah memori normal. Saya akan mengingat 6 tahun yang lalu saya sama istri saya kemana. Tapi saya tidak mungkin saya ingat saya naik mobil apa, saya makan apa, nonsen. Kalau saya ingat itu berarti rekayasa. Jadi Anda meragukan ingatan Ibnu dalam hal ini? 1000% itu tidak benar. Tidak benar? Iya, karena bisa diuji sama dengan dokter psikolog. Bukan wewenang saya mengatakan, karena kecuali Ibnu ini adalah termasuk orang yang punya ingatan yang luar biasa. Kalau seorang normal, kita semua, saya yakin tidak ada satupun yang pernyataan juga bisa saya dengar gitu. dari psikolog forensik. Ingatan manusia itu mudah terfragmentasi, mudah terdistorsi dan lain-lain. Betul ya. Nah, Mas Ibnu, Anda yakin, boleh digunakan mic-nya? Anda yakin dengan pernyataan Anda tadi bahwa 8 tahun yang lalu Peggy bersama Anda dan 4 rekan lainnya di Bandung sampai malam hari itu, melewati malam bahkan sampai besoknya? Ingat. Saya nganter bondol tanggal 27 Agustus aja malam jam 8-an. Terus habis itu saya tuh mampir ke warteg tuh. Beli nasi terus pulang, ngebedeng makan. Habis makan ngerokok dulu terus tidur. Habis makan tidur aja. Iya, ke bedeng tuh habis makan tidur. Itu sampai pagi tuh sama Peggy di situ ya? Tidur ya sampai pagi. Kalau ini kan ingatannya umum aja nih Pak Fredrik, tidak detail sih sebenarnya. Ya begini,
Kan Saudara Ibnu kan mengaku tanggal 26 Agustus 2016. Kok bisa ingat 27. tanggalnya? 27. 27 Ya, oke Pak. lah, 26, 27 whatever lah. Itu kan sudah 8 tahun yang lalu. Kok bisa ingat? Ini yang perlu kita untuk memperdalam. Saya tidak mengatakan Saudara Ibnu itu tidak memberikan keterangan benar atau benar ya. Tetapi pada umumnya, manusia pada umumnya itu tidak mungkin bisa mengingat secara detail. Itulah yang membuat saya ingat, Bu. agak sedikit Ya. mencurigakan. Anda ingat banget? Ya ingat waktu itu tuh ingat. Ada mungkin selain pernyataan ada bukti lain nggak? Mungkin foto atau apa yang Anda miliki di tanggal 27 malam itu? Enggak. Telepon. Taunya pagi ya. Pagi tuh kerja sama saya. Itu. Oke. Yang saya lihat begini, Mbak. Jadi tadi keterangannya itu kan berapa hari kemudian setelah kejadian, kan polisi melakukan penggeledahan di rumahnya Saudara Peggy. Ya. Kan begitu kan, berarti sejak semula polisi sudah mencurigain bahwa Peggy ini adalah salah satu terduga tersangka pelaku. lah, Ya. begitu kan. Meskipun dalam hal mungkin belum ketemu. Kemudian saya yakin kalau polisi sekarang melakukan penangkapan, penahanan dan proses, biarlah polisi melakukan kerjaannya sebagaimana SOP yang ada. Oke. Kalau mau menguji, kita ujilah nanti di Pengadilan, pengadilan ya. begitu. Oke, baik. Nanti kami masih akan lanjutkan lagi. Saya juga minta tanggapan dari Pak Tony bagaimana ini bahwa pengakuan seseorang, kesaksian seseorang apalagi dengan jeda tahun yang terlalu lama itu bisa disangsikan. Bahkan 1000% nggak yakin tadi Pak Fredrik. Nanti dijawab ya Mas ya. Dua Sisi masih akan kembali usai jeda sesaat lagi.